warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, ohayo gozaimasu. Oke, gimana kabarnya kalian? Ogenki desu ka? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, hari ini Ibu akan mulai materi yang baru ya di kelas 12. Sekarang kita masuk bab 28, yaitu tentang materi kaze no toki byoin e ikimasu ya. Artinya ketika sakit pergi ke rumah sakit. Berarti materi ini pelajari tentang jenis-jenis penyakit dan anggota tubuh dalam bahasa Jepang ya. Oke, sekarang kita lihat teks, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita lihat di sini ada dua gambar. Gambar sebelah kiri gambar tentang sedang sakit, gambar sebelah kanan yaitu olahraga. Gambar ini saling berkaitan ya. Gambar saling berkaitan. Kalau kita tidak olahraga akan banyak penyakit yang datang ya. Seperti ini untuk dari segi gambarnya ya. Lalu materi apa sekarang kita pelajari ya? Di situ ada bahasa Jepangnya. Netsu ga aru toki do shimasu ka? Netsu ga aru toki do shimasu ka? Di situ ada kata toki. Ya, ada kata toki itu artinya ketika. Toki di sini bukan waktu ya, artinya adalah ketika. Netsu ga aru toki, ketika demam. Netsu ga aru itu demam ya. Netsu ga aru toki ketika demam. Do shimasu ka? Ya, bagaimana? Jadi materi ini tujuannya adalah mencari alternatif kalau misalnya kita sedang sakit harus kemana, dan apakah harus minum obat. Lalu mempelajari tentang jenis-jenis penyakit ya. Itu materi di hari ini. Oke, sekarang sebelum masuk ke materinya, sekarang kita lihat ada pertanyaan di sini. Apakah pengalaman kondisi badan yang buruk yang pernah kamu rasakan? Berarti kita mempelajari tentang kondisi buruk apa yang pernah kamu rasakan. Saat itu bagaimana caramu untuk mengobatinya? Berarti ini bagaimana cara kita mengobati dari penyakit yang kita rasakan ya. Nah, ini adalah jenis-jenis penyakitnya. Ini adalah kosakata jenis-jenis penyakit dalam bahasa Jepang. Oke ya. Sensei minta seperti biasa, tolong kalian dengarkan ya, karena kalian tidak ada buku bahasa Jepang dan tidak ada LKS bahasa Jepang. Jadi tolong kalian perdengarkan dan kalian catat kosakata yang ada di materi tersebut. Jadinya jangan hanya mendengarkan saja, tapi kalian juga harus mencatatnya. Oke ya, ini untuk catatan kalian. Oke, Ibu mulai dari nomor 1. Tolong kalian dengar dan kalian catat. Atama ga itai. Atama ga itai. 1. 頭が痛い。頭が痛いです。頭が痛いとき、どうしますか？ Ya, di sini atama ga itai. Atama ga itai di sini artinya adalah sakit kepala ya, atama ga itai. Oke, lalu yang kedua. 2. 喉が痛い。喉が痛いです。喉が痛いとき、どうしますか？ Nah, ini ada nodo ga itai. Nodo ga itai toki. Lalu nodo ga itai toki do shimasu ka? Ya, nodo ga itai artinya tenggorokannya sakit. Nodo ga itai toki ketika sakit tenggorokan. Nodo ga toki do shimasu ka? Ketika sakit tenggorokan harus berbuat apa? Do shimasu ka itu berbuat apa? Ya, bagaimana bisa juga ya. Jadi yang nomor 2 ini adalah nodo ga itai. Nodo ga itai ini artinya sakit tenggorokan ya, sakit tenggorokan. Oke, gambar yang ketiga. Dengarkan percakapannya lagi. 3. お腹が痛い。お腹が痛いです。お腹が痛いとき、どうしますか？ Hai, tadi apa kosakatanya? Ini namanya sakit apa? Hai, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sakit
perut. Sakit perut apa bahasa Jepangnya? Hai, onaka ga itai. Onaka ga itai, sakit perut. Kalau misalnya ketika sakit perut, bahasa Jepangnya tadi apa? Hai, onaga ga itai toki. Ya, onaga ga itai toki, ketika sakit perut. Kalau ketika sakit perut, lakukannya bagaimana? Bahasa Jepangnya tadi? Hai, onaka ga itai toki do shimasu ka? Hai, good. Berarti sudah bisa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. 4、咳が出る。咳が出ます。咳が出るとき、どうしますか？ Hai, apa ini sakitnya? Hai, sakit batuk yang sering kalian suka penyakit nih ya, suka kalian serang nih, sakit batuk. Apa sakit batuk? Hai, seki ga itai ya, sakit batuk ya. Oke, seki ga deru, sakit batuk. Oke, nomor 5. 5、熱がある。熱があります。熱があるとき、どうしますか？ Apa demam tadi bahasa Jepangnya? Yang di awal tadi tuh ada kosakatanya. Hai, netsu ga aru. Itu artinya demam. Netsu ga aru. Kalau ketika demam, netsu ga aru toki. Ya, kalau ketika demam melakukan apa? Berarti bahasa Jepangnya? Hai, netsu ga aru toki do shimasu ya. Jadinya ini adalah penyakit yang sering kita rasakan ya. Yang nomor 6 sekarang. Yuk, yang apa nih penyakitnya nih? Nih, siapa yang punya penyakit seperti ini nih? Sering. 6、風邪です。風邪のとき、どうしますか？ Apa? Kaze ya. Kaze artinya flu ya. Kalau ketika flu bahasa Jepangnya kaze no toki ya, kaze no toki. Oke. Ini 6 kosakata ini ada jenis penyakit yang biasa kita rasakan ya. Kalau misalnya kita sakit, misalnya ketika sakit ya bagaimana gitu. Ketika sakit batuk bagaimana? Berarti kalau tadi batuk seki ga deru toki do shimasu ka ya, seperti itu di bahasa Jepang. Oke. Dari kosakata jenis penyakit ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, sekarang kita lihat ya. Ini gambar apa? Oke, ini gambar manusia. Bukan manusianya ini ya yang kita namain ya, tapi ini adalah kita belajar tentang anggota tubuh dalam bahasa Jepang. Oke, seperti biasa, tolong kalian pendengarkan dan kalian catat kosakatanya. Nanti baru akan Sensei jelaskan arti dari anggota tubuh yang sudah kalian pendengarkan ya. Siap ya? Sensei akan putarkan audionya untuk anggota tubuh. 1、頭、頭。2、顔、顔。3、口、口。4、手、手。5、お腹、お腹。6、足、足。7、目、目。8、耳、耳。9、鼻、鼻。10、
は、は、中1、喉、喉。Hai ya, jelas ya. Oke, tadi yang pertama apa kosakatanya? Ichi, ichi itu satu. Ichi apa ichi? Ichi apa ichi? Yang pertama, hai, ichi itu apa? Ichi itu atama. Atama apa? Atama itu kepala. Nih itu dua. Nih apa nih? Tadi bahasa Jepangnya. Apa nih? Kao. Kao itu apa kao? Wajah ya, kao wajah. Sang, yang ketiga, lihat sang apa? Gigi, apa bahasa Jepangnya? Hai, gigi itu ha, ya ha. Yong, nomor 4 yong. Yong, apa bahasa Jepangnya yong? Hai, T, ya tangan itu T, ya nomor 4 tuh tangan adalah T. Oke, go, nomor 5, apa go? Perut tadi. Hai, onaka. Go, yang kelima kosakata onaka. Onaka artinya perut. Roku, nomor 6. Kaki tadi apa kaki? Hai, ashi. Ya, kaki itu ashi. 7. Mata. Ya, shichi. Shichi itu 7. Mata apa mata? Me. Hachi. Hai, mimi. Q. Hai, hana. Ju. Ju nani nihongo? Juha. Gomen ne. 3番はha arimasen. 3番は nomor 3 itu adalah kuci. Kuci mulut nomor 3 ya. Gomenasai. Nomor 3 itu kuci, tolong diganti ya. Baru nomor 10 adalah gigi ya. Oke, nomor 11 nodo, artinya tenggorokan ya. Itu kosakata anggota tubuh dalam bahasa Jepang. Ada yang ingin tanyakan untuk kosakata jenis-jenis penyakit dan anggota tubuh bahasa Jepang? Jelas ya, untuk kosakata tidak terlalu sulit penulisannya ya. Makanya Ibu lanjutkan kembali ya. Ini kosakatanya ya. 1 atama, 2 kao, 3 kuci, 4 te, 5 onaka, 6 ashi, 7 me, 8 mimi, 9 hana, 10 ha, 11 nodo ya. Hai, next. Ya, sekarang ada pertanyaan ya. Siapa pertanyaan ini silakan kalian catat. Lalu kalian jawab. Nanti jawabannya tinggal kalian masukkan ke Google Classroom ya. Ini untuk tugas kalian pertama. Yang pertama. Komennya bukan soal bukan. Maaf ya. Bukan tugas tapi ini saya akan memberikan lagu ya, bagaimana cara menghafalkan anggota tubuh dalam bahasa Jepang. Tuh kalian pendengarkan dulu ya. Itu lagu dalam bahasa Jepang ya. Saya ulang lagi ya. Bisa kalian nyanyikan sendiri ya. Itu lagu
Karada no uta ya. Gak ada kesulitan ya. Nanti tolong kalian dengarkan di rumah ya, dipraktekkan sambil memegang anggota tubuhnya, misalkan hanakuchi atama gitu kan, me mi no nodo. Jadi atama, kalau atama itu megang kepala, kalau misalnya hana megang hidung, kalau misalnya kuci megang mulut, kalau kao berarti ini untuk muka ya. Nanti praktekkan di rumah ya untuk menghafalkan anggota tubuh. Nah, ini baru tugasnya kalian yang harus dikirim ke Google Classroom, harus ya. Karena banyak sekali yang tidak mengumpulkan tugas, makanya banyak nilainya yang kurang pada satu TS. Ini tugas kalian pertama, silakan kalian catat. Yang pertama, anggota tubuh yang berada di paling atas, apa bahasa Jepangnya? Yang kedua, bagian yang keras dan pernah tanggal 1 kali di masa kecil. Tanggal itu maksudnya bukan tanggal hari ya, 1, 2, 3 maksudnya copot ya. 3, anggota tubuh yang berpasangan. 4, anggota tubuh yang digunakan saat makan. 5, anggota tubuh yang paling sering digunakan saat pelajaran bahasa Jepang. Ya, itu tugas kalian untuk hari ini. Ini tugas yang pertama untuk hari ini. Silakan kalian kirim lewat Google Classroom ya. Ada 5 soal. Jadinya pertanyaan, jadi kalian kirim nggak usah pertanyaannya, hanya jawabannya saja. Jawabannya itu menggunakan bahasa Jepang. Boleh ditulis menggunakan hiragana, boleh ditulis menggunakan huruf romaji. Hai, sekarang ini kemana nih kalau kita sakit? Saran apa saja ya? Ini ada 1, apa ini? Hai, ini adalah rumah sakit ya. Byoing ikimasu ya, pergi ke rumah sakit. Kalau kita sakit pergi ke rumah sakit. Lalu yang kedua, istirahat. Hai, kalau kita sakit harus istirahat ya. Bahasa Jepangnya apa? Uchi de yasumimasu, istirahat di rumah. Kalau yang nomor 2, yoku nemasu, artinya tidur. Yuk sekarang tolong kalian perdengarkan dalam bahasa Jepangnya ya. Yuk, 1, 2, 3 mulai. 1、病院へ行きます。病院へ行きます。2、うちで休みます。うちで休みます。3、よく寝ます。よく寝ます。Nah, ya, paham ya? Yang pertama tadi byoing ikimasu, yang kedua uchi de yasumimasu, yang ketiga yoku nemasu. Byoing ikimasu, pergi ke rumah sakit. Uchi de yasumimasu, istirahat di rumah. Yoku nemasu, artinya tidur ya. Oke, next, yang nomor 4. Itu kan baru 3 ya. Yang nomor 4 apa nih? Menggunakan masker sama itu apa? Pakai batu es, itu kompres ya. Kompres apa? Atama o hiashimasu ya, mengompres di atas kepala ya. Nomor 5, minum obat. Bahasa Jepangnya kusuri o nomimasu. Yang keenam, makan buah. Kudamono o tabemasu. Yang ketujuh, mizu o nomimasu, minum air putih ya. Oke, saya putarkan lagi kosakatanya. Silakan kalian perdengarkan dan catat kosakatanya. 4、頭を冷やします。頭を冷やします。5、薬を飲みます。薬を飲みます。6、果物を食べます。果物を食べ
Ya, jelas ya. Jadi itu kegiatan apa saja kalau kita sedang sakit ya. Tadi kan kosakata tentang sakit, jenis-jenis penyakit, lalu anggota tubuh. Nah, ini kosakata tentang apa saja yang kita lakukan pada saat sakit ya, atau kegiatan atau kebiasaan apa saja yang kita lakukan pada saat sakit ya. Oke, hai minasan, koko made sumo ga arimasu ka? Sampai sini ada yang tanyakan untuk kosakatanya. Atarashi kotoba wa koko made sumo ga arimasu ka? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali ya. Nah, di sini ada menulis ya, ada bacaan kaki masyo, itu ada tulisan bahasa Jepangnya kaki masyo. Itu petunjuknya, berilah tanda checklist pada 3 jenis kondisi berikut yang belum lama ini pernah kamu alami. Kemudian tulis tindakan yang selalu kamu lakukan saat kondisi tersebut terjadi menggunakan referensi dari yang kita imasyo 2. Jika perlu ubah katanya. Jadinya nih yang kita imasyo 2 tuh yang ini nih. Kita imasyo. Ini kamu sakit melakukan apa nih? Gitu. Jadinya tolong berikan tanda checklist yang kamu alami ya, 3 jenis kondisinya tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat kondisinya. Kusuri o nomimasu, saat kondisi badan memburuk, cara pengobatan apa yang dilakukan? Bicarakan dengan dengan teman, maksudnya ini si lembar kerjanya tadi checklist apa tidaknya ya. Jadinya nanti ada seseorang sedang berbicara dengan temannya mengenai cara pengobatan. Dengarkan, lalu isi lembar kerja dengan kondisi kesehatan. A. Sampaian D. Lawan bicara melakukan tindakan apa? E dan I. Seperti itu ya. Nah, ini. Nah, tolong kalian pendengarkan ya. Tolong kalian pendengarkan. 1 ya. Sedang berbicara dengan teman mengenai 1. Cara pengobatannya itu bagaimana? Ya, cara pengobatannya itu bagaimana? Lalu yang kedua, kondisi kesehatannya bagaimana? Ya, dalam percakapan itu kalian dengar percakapannya, lalu tulis cara pengobatannya bagaimana, kondisi bagaimana, ya. Oke, saya mulai dari nomor 1. 1、喉が痛いとき、どうしますか？そうですね。薬を飲みます。薬、そうですか。Saya ulang lagi ya, tolong dengar sekali lagi. 1、喉が痛いとき、どうしますか？そうですね。薬を飲みます。薬、そうですか。Berarti 1 tadi sakitnya apa? Kalian tulis ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengobatinya tadi itu antara 2 orang yang percakapan itu, ya. Tadi sakitnya apa? Lalu cara pengobatannya apa, ya. Udah dengarkan tadi ya, itu tulis itu ya. Lalu lanjut nomor 2. 2、お腹が痛いとき、どうしますか？お腹が痛いときですか？病院へ行きますね。私もです。病院へ行きます。Saya ulang lagi. Nomor 2 percakapannya, tulis penyakit apa sama bagaimana cara pengobatannya. 2、お腹が痛いとき、どうしますか？お腹が痛いときですか？病院へ行きますね。私もです。病院へ行きます。Ya, jelas ya. Nomor 3. 3、風邪のとき、どうしますか？病院へ行きます。そしてよく寝ます。そうですか。私も病院へ行きます。それから寝ます。Oke ya, saya ulang lagi nomor 3. Ini agak panjang ya percakapannya. Tolong kalian dengarkan. Terus penyakitnya apa? Pengobatannya bagaimana? 3、風邪のとき、どうしますか？病院へ行きます。そしてよく寝ます。そうですか。私も病院へ行きます。それから寝ます。 Oke. Yang terakhir, nomor 4. 4、
熱があるときどうしますか？熱があるときは水をたくさん飲みます。そして頭を冷やします。水を飲みます。そして頭を冷やします。そうですか。Hai ya, jelas ya? Dari percakapan pertama sampai nomor 4. Oke, kalau jelas, seperti biasa. Tugas yang kedua ini masukkan ke Google Classroom jawabannya. Jadi nomor 1 jawabannya apa? Jenis penyakitnya apa? Pengobatnya apa? Nomor 2 jawabannya apa? Ya. 1 sampai 4 kalian isi hanya jawaban saja, kirimkan ke Google Classroom. Itu untuk tugas yang kedua ya. Next, kita lanjutkan materinya. Jelas ya? Paham ya? Oke, nah dari percakapan tadi saya akan menjelaskan penggunaan pola kalimat apa yang digunakan dalam percakapan tadi ya. Hai ya. Tadi ada penggunaan kalimat seperti ini. Netsu ga aru toki do shimasu ka? Netsu ga aru toki do shimasu ka? Ya. Tadi netsu ga aru apa? Penyakit apa? Hai, demam. Toki ketika. Ketika demam, do shimasu ka? Melakukannya apa? Ya, netsu ga aru toki do shimasu ka? Ketika demam melakukan apa? Berarti ini kan kalimat pertanyaan karena ada akhiri dengan huruf K ya. Oke, untuk pola kalimat yang menggunakan kata toki ya, untuk pola kalimat yang menggunakan kata toki, apabila kosakatanya ini ada kata kerja ya, maka kata kerja tersebut dirubah ke dalam bentuk kamus. Baik itu kata kerja golongan 1, kata kerja golongan 2, maupun kata kerja golongan 3. Kalau ada bentuk pola kalimat kata toki ya, kata kerjanya dirubah ke dalam bentuk kamus ya. Makanya di sini kosakatanya menjadi netsu ga aru. Aru di sini adalah kata kerja. Ya, aru di sini adalah kata kerja yang sudah dirubah ke dalam bentuk kamus ya. Kenapa aru? Karena ada kata toki. Jadinya pola kalimat untuk toki adalah kata kerja bentuk kamus toki do shimasu ka. Seperti itu ya, ingat ya. Jadi kalau ada kata toki, kalau ketemu dengan toki, kata kerjanya harus dirubah ke dalam bentuk kamus ya. Jelas ya? Itu penjelasan dari kalimat tersebut. Nah, untuk jawabannya ya kan, do shimasu ka melakukan apa? Berarti kan solusi. Ya, solusi atau pengobatan dari penyakit yang kita rasakan. Kata yang pertama adalah solusinya yaitu byoin e ikimasu, pergi ke rumah sakit ya. Soste lalu yoku nemasu, lalu tidur ya. Kenapa ini menggunakan mas? Karena ini kalimat yang sudah selesai dan kegiatannya yang berbeda, makanya menggunakan akhiran bentuk mas kata kerjanya. Dua-dua ini menggunakan akhiran bentuk mas. Soste ini merupakan kata penghubung yang artinya lalu atau kemudian. Soste lalu tidur. Berarti sarannya adalah pergi ke rumah sakit lalu tidur ya. Nah, ini untuk so desu ka. So desu ka di sini boleh digunakan, boleh tidak dalam percakapan ya. Artinya oh begitu, baiklah. Bisa juga baiklah gitu ya. Watashi mo desu. Watashi mo desu ini atau juga saya juga gitu kan. Artinya watashi ini saya, mo ini juga. Mo di sini adalah partikel yang artinya adalah juga atau pun ya, artinya juga, bisa boleh juga, bisa juga pun ya. Oke ya. Ini tugas selanjutnya ya. Wawancara. Untuk wawancara, apa yang dimakan atau diminum serta apa yang dilakukan saat kondisi kesehatan kurang baik, mari kita survei teman satu kelas. Oke, ini di skip aja ya, ini dilewat saja karena kita
classroom, tidak mungkin mewawancarai teman kalian, jadi ini skip aja, tidak usah. Ini juga sama, tidak usah ya, karena ini harus bertemu dengan teman kalian, kita tidak bisa bertemu. Jadi ya, untuk ini kita lewati saja ya, cukup untuk yang tadi aja untuk soalnya. Tapi kalau kalian mau baca, mau pelajari, silahkan, tapi ini tidak dijadikan tugas ya, ini tidak dijadikan tugas. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini juga skip. Nah, kita refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini ada tentang kata toki. Tadi toki apa penggunaannya? Hai, toki penggunaannya adalah untuk kata kerja bentuk kamus ya. Jadi toki di sini digunakan untuk kata kerja bentuk kamus. Lalu penggunaan kata kerja bentuk mas. Mas ini kata kerja bentuk asli dalam bahasa Jepang ya. Nah, sekarang kita lihat kembali ke depan kita. Nah, ini ada, kalau selesai sakit berarti ini ada kosakatanya ya. Kita kosakata lagi. Yang pertama ini ada buah-buahan, makan sayuran ya. Sai o tabemas, makan sayuran. Lalu game wo shimasu. Nih kalau udah sembuh nih kita bisa melakukan kegiatan ini nih, bermain game. Kalau yang ketiga, undo osimas, berolahraga. Yang keempat, bisa minum Coca-Cola atau soft drink, yaitu bahasa Jepangnya kora o nomimas. Yang kelima, hayaku nemas, bisa tidur cepat. Kan kalau sakit kan susah tidurnya ya. Yang keenam, okashi o tabemas, bisa makan makanan yang kita sukai. Nah, ini kegiatan yang kalau kita sudah sembuh. Oke, saya akan putarkan kosakatanya ya, dari nomor 1 sampai nomor 6. Seperti biasa, kalian dengarkan dan kalian catat ya. Saya mulai dari sekarang. Oke? 1、野菜を食べます。よく野菜を食べています。2、ゲームをします。よくゲームをしています。3、運動をします。よく運動をしています。4、コーラを飲みます。よくコーラを飲んでいます。5、早く寝ます。よく早く寝ています。6、お菓子を食べます。よくお菓子を食べています。Hai ya, itu untuk kosakata kegiatan yang kalau kita sedang sehat ya. Oke, sekarang kita lihat ya, yomimasho. Ayo kita baca. Mari kita melihat kembali cara hidup sehat kita. Berapa sering kamu melakukan kegiatan berikut? Beri tanda checklist sambil melihat lembar diskusi bersama pasangan mengenai hal berikut ya. Sekarang kita lihat, pilih satu kegiatan yang baik ataupun yang buruk bagi kesehatan. Mengapa kamu beranggapan seperti itu? Kegiatan apa yang ingin lebih sering dilakukan atau ingin dihindari demi kesehatan? Nah, jadinya melihat lembar, lalu di checklist nih ya. Pilih salah satu kegiatan yang baik ataupun yang buruk. Pilih kegiatannya bagi kesehatan ya. Mengapa kamu beranggapan seperti, kan minta tanggapan ya, seperti itu. Nah, seorang siswa sudah mempresentasikan tekadnya untuk hidup sehat. Simak berapa sering dia melakukan masing-masing kegiatan berikut. Selain itu, apa tekadnya ke depannya ya. Nih, dengarkan kembali presentasi 1 dan 2 sebanyak 2 kali, lalu tulis apa yang dikatakan. Nah, ini kan ada percakapan nih. Kalian dengarkan lalu tulis ya apa yang dikatakan. Jadi seperti itu ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Let's go.
私はよく野菜を食べています。でも、全然運動をしていません。これからよく運動をします。Ya. Oke, kegiatannya apa nih? Tadi yang sudah kalian dengar. Kegiatannya apa? Ya, kegiatannya apa yang kalian dengar? Saya ulangi lagi. 1、私はよく野菜を食べています。でも、全然運動をしていません。これからよく運動をします。Hai, ya, bisa ya? Oke, lanjut nomor 2. 2、私はあまり野菜を食べていません。時々コーラを飲んでいます。これからよく野菜を食べます。Oke, lanjut nomor 2. 2、私はあまり野菜を食べていません。時々コーラを飲んでいます。これからよく野菜を食べます。Nomor 3. 3、私は時々運動をしています。でも、よくコーラを飲んでいます。これからあまりコーラを飲みません。Hai ya, itu ya jadinya ya. Kalian tadi dengarkan ya penggunaannya ya, seberapa sering melakukan, apakah menggunakan yoku, apakah menggunakan zengzeng, menggunakan tokidoki, menggunakan amari ya, tolong kalian dengarkan dan perhatikan ada perubahan kata kerja di situ ya. Apakah menggunakan mas atau menggunakan masen ya, jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Mari kita menyatakan tekad hidup sehat yang akan dilakukan dengan melihat pada yomimasho tadi tuh, yang membaca tadi itu. Berikan juga penjelasan agar rinci mengenai isi kegiatan dan alasannya dalam bahasa Indonesia. Ya, ini tidak usah dipresentasikan, hanya yang pertama aja tuh kalian tulis ya. Lalu kalian tulis, ya kalian tulis. Kan tadi contohnya misalkan nih, watashi wa yoku undo o shite imasu, demo zenzen yasai tabete imasen. So, kore kara yoku yasai tabemasu. Saya tidak begitu suka sayur, namun demi kesehatan maka saya akan berusaha makan sayur setiap hari. Selain itu, saya juga ingin makan banyak buah. Ini nggak salah yang yomimasho yang nomor 1 ya. Ini yang biasa yang nomor 1. Nah, kalian tinggal yang nomor 2 dan nomor 3-nya tulis ya, nomor 2 dan nomor 3-nya seperti ini ya. Hai, sekarang kita lanjutkan. Referensi pembelajaran kita hari ini adalah penggunaan kata bentuk bla 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 te imas dan bla 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 bentuk mas ya. Bentuk te imas di sini ya adalah sedang melakukan ya kegiatan. Jadinya ini adalah bentuk kata kerja. Jadi kata kerjanya harus dirubah dulu ke dalam bentuk te ya, seperti itu. Lalu yang ini bentuk mas ya. Bentuk mas ini kalau ini sedang, ini melakukan ya. Jadinya steimas ini adalah sedang melakukan. Bentuknya kata kerjanya adalah bentuk T. Hai, kotoba benkyo. Nah, di sini ada kata yang tadi disebutkan, ada kata nani, ada kata nan, dare, itsu, ikura, doko, dona, donogurai, doste ya. Di sini ya, ini bentuk kata tanya. Ya, menggunakan kata tanya ya. Kalau nani itu benda atau barang yang artinya apa. Dare itu kata tanya untuk orang yang artinya siapa. Itsu itu kata tanya waktu yang artinya kapan. Ikura kata tanya harga yang artinya berapa. Doko kata tanya tempat yang artinya di mana. Dona jenis atau ciri khas yang bagaimana artinya. Donogurai kuantitas atau berapa kira-kira. Do kondisi atau cara yang artinya bagaimana. Doste alasannya yang artinya kenapa ya. Ini untuk biasanya digunakan dalam bahasa Jepang dari jenis kata tanya ya. Jelas ya minasan?
Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada ya dari sensei, cukup sekian ya. Dan jangan lupa ya, jangan lupa untuk tugas hari ini ya. Jangan lupa tugas hari ini ada 2 ya, ada 3. Satu kosakata, yang satu kosakata tuh yang jenis penyakitnya itu, lalu yang kedua jenis penyakit sama cara mengatasinya. Lalu yang ketiga itu tentang presentasi ya, presentasinya itu yang nomor 2 dan nomor 3. Percakapan apa yang sudah kalian dengar lalu kalian artikan. Nih yang ketiga, yang terakhir yang ini nih, yang ketiga yang ini nih. Nah ini nih yang ketiga, ini percakapannya tuh dari yang ini nih ya. Ini tugas yang nomor 3, gampang kan ya. Jangan lupa diserahkan hari ini di Google ya, Google Classroom. Oke, ada yang ingin tanyakan? Jadi ada 3 tugas. Yang pertama tentang kosakata ya, anggota tubuh dan jenis penyakit. Lalu yang kedua itu jenis penyakit dan cara mengatasinya bagaimana. Lalu yang ketiga tadi ya tentang wawancara ya. Yang nomor 1 kan contohnya udah, tinggal kalian teruskan nomor 2 dan nomor 3. Hai minasang, sampai di sini dulu pelajaran bahasa Jepang kelas 12. Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan dan bisa ketemu lagi di materi pelajaran sensei ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya, dan jangan lupa tetap semangat dan kerjakan tugas kalian. Dikirim hari ini, jangan sampai tidak ya. Oke, dari saya cukup sekian. Hai minasang, kyou wa kokomade benkyou shimashita. Hai, ja mata shita. Sayonara.